Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, hingga di malam yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kedua kalinya, saudara serta salam, marilah senantiasa tiada henti-hentinya, tiada jemunya kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Pak Sekel, Pak Kasipem, Pak Kasih Pelum, Bu Kasih DMKS, mana ada kelihatan? Tadi ada soalnya Pak Rid itu, dan juga Pak Babinsa, Pak Babin Katimas masih ada di kecamatan, dan seluruh ketua RT RW yang kami hormati dan kami banggakan, pengurus takmir musola al-hikmah, pengurus Karang Taruna, pengurus KIM, tokoh masyarakat, dan juga mahasiswa-mahasiswi KKN baik dari kolaboratif 238 maupun tematik dari Akademi Farmasi, Akademi Farmasi namanya, yang sangat kami cintai. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih atas kehadirannya. Sekaligus saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena saya datang terlambat. Sebenarnya tidak telat sih, karena tadi saya maghrib sholat di sini. Saya pikir ada yang sudah hadir gitu ya, ternyata kok sepi sendirian. Akhirnya saya bergeser ke Kecamatan Sumbersareng Pak Imsem. Ya, Pak Imsem juga izin ini tadi. Karena di sana undangannya jam 6 gitu ya, saya pikir bisa langsung dimulai. Ternyata baru setengah 8 baru dimulai. Dan di sini warga sudah menunggu. Akhirnya saya izin ke Pak Camat, saya harus ke sini, saya harus menghadiri undangan yang kami buat gitu ya. Kan lucu nanti sohibul bednya tidak ada gitu kan. Saya ngundang, saya tanda tangan, tapi ternyata tidak bisa hadir gitu kan. Lucu karena sebenarnya undangan kita itu lebih dulu daripada kecamatan. Cuma karena itu kegiatannya juga sangat penting, karena juga paparan terkait dengan Traptikmas, terkait dengan pilkada, dan juga terkait kegiatan Agustusan juga yang akan kita bahas hari ini. Ini hasil paparannya apa, tapi semoga nanti bisa kita sharingkan ya. Bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang hadir pada malam hari ini, sebenarnya saya sangat rindu, saya sangat ingin bisa terus bersilaturahim dengan seluruh ketua RT RW, tokoh masyarakat dan pemuda yang ada di Kelurahan Tegal Gede ini. Namun karena berbagai hal gitu ya, sehingga hal itu tidak bisa serta-merta kita laksanakan. Ya, salah satunya karena juga memang anggaran kegiatan pertemanan gitu ya. Sehingga mohon maaf. Namun pada malam hari ini merupakan kesempatan yang mungkin agak mepet memang dalam pelaksanaan memperingati hari 17 Agustus tahun 2024 ini. Tapi setidaknya kita bisa lah kalau memang mau bersama-sama, kita bisa kalau kita bisa memberikan saling kepercayaan gitu ya, saling menjaga, tidak tergantung pada orang. Kenapa? Kita hanya bergantung pada Tuhan yang Maha Esa saja. Karena saya yakin dengan kekompakan, dengan semangat gotong royong, dengan semangat ta'awanu alal birri wa taqwa gitu kan. Ya, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, insya Allah kita apapun, seberat apapun kegiatan yang kita laksanakan, insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Dan saya pada malam hari ini sebenarnya juga mau menawarkan dulu, walaupun memang banyak permintaan, banyak WA masuk, baik langsung kepada saya maupun ke rekan-rekan staf kami, kasih kami itu menanyakan, Pak kapan ada karnaval, Pak kapan ada karnaval. Kemudian saya juga bikin polling gitu ya, melalui saluran WA itu 9 orang
Oke, 68 orang sudah yang menginginkan adanya karnaval budaya Tegal Gede. 47 orang ada jalan sehat. 33 orang berbagai lomba khas Agustusan. 17 orang kegiatan menarik lainnya dan sebagainya. Dari 74 pengikut ya. Ya, sekarang sudah berkomunikasi harus lebih canggih, makanya kan kita juga harus mengikuti tren yang ada. Terlepas benar atau tidaknya polling ini, terlepas ada tidaknya polling ini, kami juga ingin menawarkan ke Bapak dan Ibu-ibu sekalian bagaimana terkait kegiatan 17-an Agustus ini. Kalaupun harus ada, saya hanya ingin meminta satu kegiatan saja di tingkat kelurahan, yaitu mengelola, mengkoordinir terkait dengan pelaksanaan karnaval saja. Ya. Tahun kemarin saya juga menyampaikan begitu sebenarnya, cuma panitia berkembang, jalan sehat, yang ini, yang itu, gitu ya. Tahun kemarin saya masih bisa support. Ya, walaupun saya waktu itu masih di klub PIM ya, sehingga tidak optimal gitu. Loh, panitianya kok nang dindi gitu. Ya sudah, kalau mampu monggo jalan. Tapi untuk tahun ini, walaupun saya tidak kemana-mana, insya Allah, saya hanya ingin fokus pelaksanaan hanya karnaval saja. Kalau panitia ini mau bikin kegiatan yang lain nantinya, ya terserah panitia. Saya betul-betul akan lepas tangan untuk kegiatan yang lainnya. Kegiatan karnaval ini pun saya juga ingin bikin sesimpel, sederhana gitu ya, tapi tetap semarak gitu kan, tetap menarik dan tetap bisa memuaskan semua pihak. Peringati hari kemerdekaan. Nggak bisa Pak kita ngatur warga, nggak bisa Pak kita menjaga gini, nggak bisa nih. Bisa kalau kita mau, kalau kita nggak mau ya tetap tidak akan bisa. Nah, saya yakin bisa, kenapa? Bapak adalah tokoh di masing-masing masyarakat. Kalau warganya nggak mau diatur, nggak usah ikut, nggak apa-apa. Gitu ya. Kenapa? Karena kita ingin menampilkan budaya-budaya bangsa. Gitu loh. Pertama apa? Pertama yang diminta kalau bisa semua peserta yang ikut karnaval itu, maksudnya per defile ya. Tidak harus semua pesertanya itu harus terdaftar dan termonitor lah, misalnya ini mewakili RT berapa, ini mewakili RW berapa dan sebagainya. Boleh dari luar kelurahan misalnya, tapi mereka harus ikuti aturan kita. Yang kedua, perlu ada technical meeting untuk memberikan penjelasan kepada para calon peserta itu. Ya koordinatornya. Kalau kita sepakati per RT 1, maka ya koordinatornya di masing-masing RT itu yang akan menghadiri. Apa saja poin-poinnya nanti akan dibahas kalau memang panitia bisa terbentuk malam ini. Kalau saya Pak, tidak usah terbentuk. Ya tidak apa-apa, saya alhamdulillah aja. Kalau tidak ada, karena memang permintaan Pak Kapolsek itu kalau bisa tidak perlu ada karnaval gitu sih. Cuma kan kita menyerap aspirasi. Apa yang diinginkan? Karnaval adalah media untuk ekspresi budaya, bukan sekedar hura-hura yang saya sampaikan tadi. Kedua, terkait dengan sound system, ya dilarang dengan dimensi besar. Sekali lagi, tidak apa-apa. Kalau tidak mau, tidak usah. Tidak mau, tidak usah. Tidak usah kalau tidak mau. Dan dilarang dengan dimensi besar, maksimal hanya pick up saja. Dan ini akan diterapkan oleh Kapolsek sampai ke bawah. Ya, saya ingatkan di sini. Timbang kayak di lapangan gitu kan, saya sampaikan di sini. Gitu ya. Karena apa? Karena tujuan kita itu sound system itu hanya untuk mensiarkan, bukan untuk ya goyang-goyang erotis gitu ya. Makanya kan budaya kita itu bukan budaya seperti itu, gitu kan ya. Budaya kita itu budaya ya kebaya, budaya mungkin jaipongan dan sebagainya itu gitu ya. Bukan budaya pargoy dan erotis gitu ya. Kedua, juga diminta agar peserta karnaval juga tidak menggunakan pakaian LGBT. Ya, yang lanang koyo wedok, sing wedok koyo lanang tambah gak jelas gitu kan ya. Nah, ini juga karena itu dianggap sebagai pelecehan katanya. Nah, dan yang terakhir ini poin-poin utama saja tadi yang disampaikan ya, nanti akan disusun oleh panitia jika nanti panitia terbentuk. Yaitu maksimal kegiatan paling lama jam 6 ke maghrib. Karena Pak Kapolsek tadi minta agar tidak malam, karena dan alhamdulillah sebenarnya di Tegal Gede tahun kemarin itu sudah, saya rasa sudah sangat tertib gitu ya. Sudah sangat tertib, pelaksanaannya sudah lebih teratur gitu ya. Kalau ada kurang lebihnya ya biasalah sana sini. Tapi alhamdulillah sudah sangat tertib.
dan maksimal bisa sampai maghrib insya Allah itu sudah selesai semua. Dan saya rasa bisa kalau kita mau, ya. Sehingga kita perhatikan tujuan kita untuk apa sih, gitu ya. Kalau kemudian ternyata terjadi persoalan, kalau kemudian ketika ada sound besar, gitu ya, merusak tatanan masyarakat, mengganggu masyarakat, kemudian ada yang mabuk di situ, ada yang kisruh di situ, kita pingin seperti itu. Ya, siapa yang pusing? Ya termasuk saya, ada 3 pilar ini juga, gitu kan. Oh Pak Lurah golek entengnya, golek gampangnya, iya masuk kata golek kegiatan sing ruwet-ruwet tadi. Nggak semarak Pak, nggak apa-apa, nggak semarak ya, yang penting terlaksana, gitu kan ya. Karena apa? Ini juga tahun-tahun politik, ya, tahun-tahun politik. Saya nggak ingin kegiatan Tegal harus lebih wah besar, lepas kontrol dan sebagainya, gitu kan. Nggak harus begitu. Tidak ada yang perlu untuk ditunjukkan selain untuk kebaikan, ya kan. Tidak perlu untuk dibesar-besarkan atau disiar-siarkan selain untuk kebaikan. Kalau itu bukan, kita anggap bukan sebuah kebaikan, ya tidak perlu terlalu berlebihan lah ya. Yang tidak terkontrol ya biasa. Tapi kan sudah kita bikinkan rambu-rambu, ya. Karena apa? Ternyata lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Walaupun setiap karnaval saya pasti selalu menerima WA komplain dari semua warga, baik itu warga Tegal Gede maupun di sekitar Tegal Gede yang melewati sini. Pak, kapan ini selesainya karnaval? Saya tidak bisa masuk ke saudara saya, mbah saya sakit, saya sakit. Waduh, banyak itu. Maka tidak ada yang masuk ke jenengan, masuknya ke saya, gitu ya. Ya saya sampaikan, mohon sabarannya. Makanya jauh-jauh hari kalau memang ada rutenya dibuat, nanti lama-lama sebisa mungkin kita sampaikan, dan juga dimohon agar tetap tidak menutup seluruh jalan, tetap harus separuh jalan. Kenapa? Jalan yang separuhnya khawatirkan ada kejadian-kejadian darurat, baik dari peserta karnaval maupun dari warga sekitarnya. Jika ada sesuatu yang mendesak darurat, ambulan mau lewat, gitu ya, iki karnaval ambulan nggak oleh, yo saya ngomong itu kita ingatkan, gitu ya. Nggak apa-apa kalau nggak mau ya suruh ngalih, gitu. Karena apa? Bagaimanapun hukum harus tegak di negara ini. Jangan kalah dengan premanisme, ya. Jangan kalah dengan orang yang sok-sok jagoan. Nggak ada. Ya. Insya Allah Pak Insem, Pak Bino, dan Tiga Miliar kita akan tegas. Karena apa? Di sini ada padat, gitu. Ada perumahan, ada rumah-rumah warga yang padat juga. Kita tidak tahu kondisi mereka saat ini bagaimana. Ketika terjadi darurat harus diangkut, gitu kan ya. Jalannya di Tegal Gede ini sudah cukup sempit, ditambah dengan kegiatan masih menghalangi jalan, ini kan kasihan, gitu. Walaupun nanti insya Allah minimal kita siapkan siaga ambulan 2 sebagaimana tahun kemarin itu di area start, dan juga nanti di sini mungkin di sekitar kelurahan, sehingga jaraknya cukup memungkinkan. Kalau terlalu jauh nanti kita geser, gitu, di tengah, gitu ya. Sehingga ketika ada kejadian sesuatu tetap kita bisa siaga. Ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Memang jenengan mungkin merasakan kenapa di tahun 2024 ini Pak Lurah Kamil itu agak melandai dibandingkan 2023, 2022. Bukan karena soal dana, bukan karena soal siapa yang akan melaksanakan, enggak, karena memang saya bikin melandai. Karena ada hal-hal yang agak panas dan hangat, gitu ya, di tahun-tahun ini. Mulai dari pileg kemarin fokusnya warga ya, kemudian pileknya belum selesai disambut pilkada lagi, gitu kan. Walaupun aromanya ini masih belum hangat ini ya, tapi nanti masuk Agustus itu waduh mulai belibetan itu nanti. Antar panitia beda wah bisa kesro dan sebagainya. Makanya perlu kita menenangkan hati, menjernihkan pikiran, kemudian fokus tujuannya kita untuk apa. Kalau tujuannya untuk ini, untuk syiar, untuk kebaikan, untuk ya kebersamaan, kegembiraan warga, ya monggo ayo kita laksanakan. Tapi itu tadi kegembiraan yang tetap dengan aturan, kebersamaan, dan menyambut HUT RI itu tetap dengan berbagai aturan yang ada. Karena kalau hidup tanpa aturan ya tidak ada bedanya kita berada di hutan belantara, kan begitu kan ya. Karena di situ yang berlaku ya hukum rimba, kan. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Kami ini hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek. Nah, oleh karenanya nanti
monggo kami tawarkan kementerian yang ada ini. Saya rasa kegiatan karnaval ini lebih simpel lah ya, lebih sederhana, lebih mudah sebenarnya, walaupun bukan berarti tanpa membutuhkan anggaran yang sedikit ya, tetap butuh anggaran yang cukup banyak, sehingga saya mohon dukungan dari semua pihak. Kalau kita mau melaksanakan, ya ayo bareng-bareng, itu yang kita inginkan. Dan nanti mohon juga adik-adik KKN, walaupun jenengan mungkin sudah selesai tanggal berapa ya, 25 Agustus, dan misalnya karnavalnya terlaksana di bulan September nantinya, atau mungkin di akhir Agustus atau berapapun lah ya, mohon juga bisa hadir lah walaupun hanya sehari ya. Nah, masuk kakak karo kelurahan Tegal Gede yang sudah ciamik gini ya, iya kan? Nah, insya Allah ya. Insya Allah tidak ada kelurahan atau desa yang lain pertemuannya kayak gini, kita terbuka begini gitu kan. Ya ketika saya share kemarin, oh ini pertemuannya nang kafe pak, iya kafe kelurahan gitu ya. Ya walaupun sederhana ya. Ya itu saja mungkin pengantar dari kami. Monggo Pak Surit nanti ditentukan, mungkin ada saran masukan jelas, kemudian perlu ndak kita melaksanakan karnaval, kemudian siapa sih, kita tentukan ketua saja dulu ya, tidak harus terbentuk sekretaris bendahara semuanya, ndak perlu, ketua nanti berunding ya, kami menyarikan siapa panitianya ada seluruh tokoh masyarakat, ketua RT RW yang ada di sini, sehingga saya mohon saran, masukan, dukungan yang benar-benar bermanfaat ya bagi seluruh masyarakat. Jangan bawa ego, jangan bawa keinginan pribadi, jangan bawa kepentingan pribadi, tapi kepentingan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat Kelurahan Tegal Gede. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaatnya kepada manusia yang lainnya. Itu saja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.